Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di XYZ Matematika. Oke, pada konten kali ini kita bakal membahas seputar matematika lagi guys ya. Tepatnya kita bakal membahas di materi, bukan materi sih, maksudnya kita bakal membahas teorema Pythagoras ya. Untuk itu sebelumnya ada yang request untuk kita membahas teorema Pythagoras ya guys ya. Untuk yang request, makasih banget udah request ya guys ya. Nah, buat kalian yang mau request aku mau bahas materi apa saja, bisa komen ya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut, boleh kali kawan untuk memencet dulu tombol subscribe-nya, like-nya juga ya guys ya. Dan juga tombol lonceng biar kalian tahu aku uploadnya ya guys ya. Nah, langsung kita bahas ya. Dalam matematika, teorema Pythagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri. Euclid Inggris. Buat kalian bisa bahasa Inggris, baca. Aku agak gimana gitu ya. Di antara tiga sisi segitiga siku-siku ini menyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi yang miring sama dengan jumlah area kotak di dua sisi lainnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, bagian-bagian Pythagoras. Nah, di sini kita pakai variabel sebagai kita bisa ya dalam menjawab permasalahannya itu kita bisa pakai perantaranya sebagai variabel. Nah, di sini kita pakai tiga variabel yaitu A, B, C. Nah, kita bahas bagian-bagian Pythagoras ya guys ya. Nah, yang di sini adalah sisi miring. Sisi miring ini bisa kita sebut sebagai hipotenusa. Nah, kalau sisi yang sampingnya yang A, B ini itu bisa kita sebut sebagai sisi siku-siku atau sisi tegak. Nah, jelas ya. Yang kalau sisi miringnya ini kita bisa sebut sebagai hipotenusa. Kalau yang di sampingnya kita sebut sebagai sisi tegak. Nah, jelas ya. Kita lanjut. Menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, di sini kita bahas dulu permasalahannya ya guys ya. Permasalahan atau soal-soal dalam Pythagorasnya. Nah, ada rumusnya di sini. Kita bahas ya. Nah, misalkan di sini yang jadi permasalahan dalam Pythagoras ini kita disuruh menghitung sisi yang menghilang. Misalkan di sini kita sisi A belum diketahui, kita harus menghitung sisi A-nya. Nah, kita bisa pakai C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. Kayak gitu salah tadi. Nah, kalau sisi A yang menghilang, kita bisa pakai C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kalau sisi B yang hilang, kita bisa pakai rumus C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Kalau sisi C yang hilang, kita bisa pakai A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Maksudnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kayak gitu ya guys ya. Kita lanjut. Rumus. Nah, di sini kita diperlihatkan sejarah lagi. Secara jelas ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C sama dengan, karena C ini masih berbentuk pangkat 2. Nah, kita pindah ruas menjadi akar kuadrat atau akar kubik lagi. Akar pangkat 2 ya, akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, C sama dengan akar kuadrat sama akar kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini kan kita masih berbentuk variabel ya. Tapi kalau misalkan sudah berbentuk angka atau nominal, misalkan di sini sisi A dan B-nya, misalkan di sini 3, nah di sini 4. Nah, kita taruh di sini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, kita pindah ruas C kuadratnya menjadi yang pangkatnya di pindah ruas menjadi akar kuadrat. Nah, kita masukin lagi. Tapi kan tadi kan kita udah masukin ya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, enaknya atau langsung cepatnya kita langsung kerjain aja yang pangkatnya. Jadi 3 kuadrat kita hasilin jadi 3 kali 3 9. 4 kuadrat kita hasilin jadi 4 kali 4 16. Nah, jadinya
9 ditambah 16. Nah, jadi di bawah, langsung di bawah akarnya. Akar kuadrat 3 kali 3 tadi ya. 3 kuadrat sama dengan 9. 9 ditambah 16. 16-nya hasil dari 4 kuadrat. Nah, kalau sudah begitu kita tambah. Jadi 9 ditambah 16. Nah, udah ditambah hasilnya. Hasilnya itu kita cari lagi pakai akar kuadrat. Nah, jadi kan tadi berapa tadi? 16 ditambah 16 tambah 9. Nah, hasilnya kan 25. Nah, 25 itu 25 akar 2 akar kuadrat dari 25. Nah, udah hasilnya, udah itu hasilnya dari sisi C. Nah, jadi begitu ya guys ya. Kalau yang lain juga sama. Nah, kita lanjut. Kalau ini kita jangan pedulikan dulu ya guys ya, soalnya kita fokus membahas yang Pitagoras ya. Nah, kita beralih ke contoh soal. Di sini kita diberitahu sisi yang menghilangnya sisi C. Nah, yang diketahuinya sisi A dan B, sisi tegaknya. Sisi yang diketahuinya itu sisi tegak ya. Yang ditanya itu sisi yang miring, hipotenusa. Nah, kita masukin rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan pangkatnya kita pindah ruas jadi akar kuadrat, di bawahnya lagi A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita masukin nominalnya. C sama dengan akar kuadrat dari akar kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, 3 kali 3 9. 9 tambah 4 kuadrat. 4 kali 4 16. Nah, 9 tambah 16 25. Nah, akar kuadrat dari 25 adalah 5. Jadi udah ketahuan langsung kayak gini ya guys ya. Jadi sisi miringnya adalah 5. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini kita diberitahu sisi miringnya, hipotenusanya sudah diketahui. Sisi tegaknya yang B. Yang B ini sudah diketahui, tapi yang A-nya belum diketahui. Nah, kita pakai rumus A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kayak gini guys ya. Yang pangkatnya kita jadiin pindah ruas. A sama dengan akar kuadrat C kuadrat min B kuadrat. Oh, di sini kita baru masukin yang variabel. Kita anggap di sini kita langsung masukin ya. 12 kuadrat dikurang B dikurang 13 kuadrat. Nah, oh iya, ini kebalik ya, kebalik. Maksudnya C kuadratnya ini sebagai 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, 13 kali 13 169 dikurang 12 dikurang, maksudnya 12 kali 12 144. Nah, jadi jadinya 169 dikurang 144 hasilnya 25. Nah, akar kuadrat dari 25 adalah 5. Nah, jadi begitu ya guys ya. Mudah sebenarnya. Jadi sisi A-nya adalah 5. Jadi begitu guys ya. Kita lanjut. Di sini kita diberitahu Pitagoras dengan sisi A-nya sudah diketahui 8 cm, sisi hipotenusanya sudah diketahui 10 cm, tapi sisi tegak yang B-nya belum diketahui. Kita cari ya guys ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. B sama dengan pangkatnya kita pindah ruas, akar kuadrat C kuadrat dikurang A kuadrat. B sama dengan akar kuadrat 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, kita langsung aja ya guys ya. 10 dikali 10 100 cepet. Ditambah 8 kali 8 64. Nah, jadi jadinya 100 dikurang 64 hasilnya 36. Akar kuadrat dari 36 adalah 6. Jadi sisi B-nya sudah diketahui yaitu 6. Nah, untuk lanjutnya itu coba kita lagi ya. Kalau di sini pasti kita sudah tahu ya. Pasti kan udah jago lah. Atau mau dibahas lagi ya? Mungkin hanya itu saja ya guys ya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu
triple Pythagoras, ada yang namanya triple Pythagoras. Nah, biasanya guru-guru atau orang yang memberikan kita soal Pythagoras itu ngambilnya dari triple Pythagoras. Itu biasanya ada di Google. Nah, buat kalian yang mau latihan Pythagoras bisa langsung cek triple Pythagoras di Google ya guys ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang aku dapat sampaikan, atau hanya itu saja yang aku dapat bahas. Aku di Excelsit Matematika mengucapkan terima kasih buat kalian yang semua. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, aku berterima kasih banget buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye-bye.